Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Devi Octavian ya teman-teman ya, dari channel Domba Kediri teman-teman. Betul. Cek. Nah, ngono enak. Cek ya teman-teman, tak nyemet rokok sik. Oke teman-teman semuanya, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kerahmatan dalam setiap perjalanan hidupnya, dalam setiap usaha nih teman-teman. Sudah gitu saja untuk muhafadah atau pembukaan kita kali ini. Nah, oke teman-teman, iki konten iki tak nek jero kandang ya. Aku suwi gak bikin konten nek jero kandang. Cuma konten ini depan kandang wae ngono kuwi. Oke teman-teman semuanya ya. Cek pelan-pelan. Nah, seperti inilah penampakan ternak domba ketika diberi makan. Seperti ini teman-teman. Oke. Pada konten kita kali ini teman-teman, kita akan membahas pilih mana mas antara domba cross, domba impor ataupun domba lokal. Nah, ini disclaimer dulu ya, bahwasanya konten yang saya buat ini bukan untuk konten peternak yang sudah jalan 3 tahun, minimal 3 tahun. Nah, konten yang saya buat ini konten bagi teman-teman peternak pemula ataupun teman-teman yang ingin memulai bisnis ataupun ternak di bidang domba ataupun kambing. Nah, tapi kita khususnya ini nganu teman-teman ya, domba teman-teman ya. Nah, oke, kembali lagi ke pokok bahasan, bahwasanya pilihan mana sih yang tepat bagi kita untuk memulai ternak ini? Itu pemilihannya adalah domba crossing, domba impor ataupun domba lokal gitu. Nah, kita kupas sedikit-sedikit teman-teman ya, supaya nanti teman-teman semuanya tidak ada salah tafsir. Nah, oke, teman-teman semuanya perlu kita ketahui ya, bahwasanya di Indonesia saat ini banyak sekali bermunculan genetik baru, terutama tentang genetik impor. Nah, genetik impor yang diimpor dari luar negeri dan dimasukkan ke dalam negeri. Tujuan genetik impor itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas daging dan juga kuantitas daging pada si ternak yang sudah ada di Indonesia. Jadi kasarane ngomong, kesimpulannya, misalkan genetik lokal itu pertumbuhannya setiap bulan itu sekian. Nah, dengan kualitas seperti ini, maka para importer itu memasukkan domba-domba yang impor kelasnya itu tujuannya nanti misalkan sudah dikawinkan dengan domba lokal, alhasil akan menjadikan percepatan pertumbuhan bagi si domba yang sudah ada di lokal. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Sudah ada gambaran ya. Tujuannya domba impor ya seperti itu tadi, untuk memperbaiki genetik. Nah, gila. Terus setelah itu, bagi teman-teman semuanya yang ingin memulai usaha di peternakan, pilihan yang tepat adalah pilihan yang titik 2 ya dah. Kita ketahui dulu bahwasanya domba lokal ya dah. Kita ngomongnya domba lokal dulu ya teman-teman ya. Domba lokal ini memang punya harga yang relatif lebih murah. Terus terkait harganya lebih murah daripada domba crossing ataupun domba impor. Misalkan domba lokal ini saja, misalkan ini satu, misalkan ini
satu harganya sekitar 1.500-an, 1.800. Nah, untuk domba komposit, domba crossing itu biasanya harganya selisih sekitar yo hampir 700 sampai 1 juta. Nah, demikian untuk selisih harganya seperti itu teman-teman ya. Tapi harga yang saya sebutkan tadi tidak terpaku ya, tidak terpatok ya. Soalnya di setiap daerah dan juga di beberapa tempat dan juga ada beberapa penjual juga sing harganya kan ya fluktuatif. Ada yang lebih murah, ada yang lebih tinggi, dan ada juga sing sedengan. Nah, seperti itu. Nah, kalaupun domba impor itu harganya misalkan domba misal bismillah tapi semoga-moga wae. Misalkan ini domba impor gitu, harganya 35 juta. Nah, kalau dibelikan seperti ini kan harganya juga ini udah dapat banyak teman-teman. Misalkan ini lokal untuk sekitar 20 ekor lokal kalau ini. Nah, itu adalah salah satu yang jadi pertimbangan dalam pemilihan, yaitu terkait tentang harga. Harganya itu nanti menyesuaikan dengan budget teman-teman semuanya. Tinggal teman-teman semuanya mau orientasinya ngopeni saidik tapi apik, apa ngopeni akeh tapi genetiknya biasa. Nah, jadi seperti itu terkait dengan harga. Nah, ada lagi teman-teman yang perlu jadi pertimbangan ya, antara pilihan lokal, cross ataupun komposit ataupun impor dan lain sebagainya yang saya sebutkan tadi lah. Yang jadi pertimbangan adalah terkait tentang pemasaran teman-teman. Misalkan teman-teman semuanya mau memulai usaha peternakan, alangkah lebih baiknya jika teman-teman semua itu ngikuti pasar yang sudah ada di tempat jenengan. Misalkan di tempat jenengan umumnya lokal seperti ini. Nah, tapi kalau jenengan memasukkan domba impor, tapi jenengan tidak tahu pasarnya, itu menurut saya adalah niatnya bunuh diri teman-teman. Niatnya bunuh diri teman-teman, buang-buang uang tapi tidak tahu nanti larinya kemana. Kan ya eman-eman ya. Nah, itu terkait tentang pemasaran. Kalaupun jenengan tidak punya pasar ya memang susah. Apalagi jenengan beline online, misalkan tempat jenengan di Kalimantan, terus mendatangkan domba dari daerah Jawa, dari tempat saya misalkan. Nah, di tempat jenengan belum familiar dengan domba-domba crossing, tapi jenengan memaksakan diri untuk memasukkan domba crossing. Itu nanti yang jadi permasalahan awal adalah pemasaran. Jadi seperti itu. Nah, tetapi apakah pemasaran itu jelas dombanya tidak laku, Mas? Saya yakin pasti laku. Akan tetapi memang perlu proses, teman-teman. Untuk cepete payu kuwi lho. Iku memang perlu proses. Misalkan domba lokal harganya 1.500 sampai 1.800 iku babon. Nah, berhubung di tempat jenengan itu belum ada yang ngopeni domba-domba cross ataupun impor, jenengan berani memasukkan seperti itu. Nanti yang jadi permasalahan kan pemasaran utama kan seperti itu. Nah, tetapi keuntungannya kalau di tempat yang jenengan belum ada, jenengan nanti akan menjadi role model teman-teman. Jenengan akan menjadi sebuah percontohan. Misalkan di tempat yang jenengan belum ada, terus jenengan memaksakan diri untuk bikin gebrakan baru. Nah, itu nanti akan menjadi tiruan dan ditiru banyak orang di tempat yang jenengan. Tapi dengan tanda kutip ya, jenengan sudah pengalaman terkait dengan perawatan, terkait tentang perawatan domba. Eman-eman toh lek pemunjenengan semuanya sudah beli ternak harganya mahal-mahal, tapi perawatannya kan belum begitu maksimal kan ya eman-eman. Nah, yang pertama tadi adalah terkait tentang harga, yang kedua adalah terkait tentang pasar. Nah, terus apa nih ya? Dua itu sih yang jadi titik beratnya teman-teman. Kalau masalah perawatan antara domba lokal, domba crossing yang sudah ada di Indonesia dengan domba impor kurang lebih sama kok.
makanannya sama, terus suntik ataupun obat-obatan pun juga sama. Yang jadi perbedaan nanti kemungkinan adalah suhu saja. Iklim, cuaca yang ada di Indonesia dengan yang ada di luar. Nah, jadi seperti itu. Nah, bisa nggak Mas beradaptasi? Saya yakin bisa. Saya yakin pasti bisa. Tapi yo memang rodok senam jantung. Tuku domba teko impor, tapi ternyata nggak cocok suhunya kan. Ya rada senam jantung teman-teman. Soalnya beli ini kan harganya mahal. Nah, terus keunggulannya. Nah, tadi kan kita kan sudah bahas tentang perbedaan dan juga perbedaan apa nih ya? Perbedaan, setelah itu perbedaan harga, pangsa pasar, sama adaptasi. Adaptasi kan sudah. Nah, perbedaan selanjutnya teman-teman, perbedaan selanjutnya adalah berada di pertumbuhan. Memang saya tidak memungkiri bahwasanya domba lokal yang sudah ada di Indonesia itu juga lemu-lemu, ya kan, kalau perawatannya bagus. Tapi domba cross pun juga nggak kalah lemu kalau yang sudah ada di Indonesia loh ya, seperti cross merino, seperti cross texel, terus apa nih, cross suffolk, cross awasi. Nah itu juga tujuan dimasukkan kan sebelumnya kan sudah ada riset teman-teman, dari para teman semua yang sudah memasukkan itu kan sudah ada riset terkait tentang kualitas daging, kuantitas daging, itu kan sudah diriset semuanya. Sudah dicek semuanya, bagaimana misalkan usia sekian bulan sudah mencapai bobot sekian. Nah jadi nih. Terus pada kesimpulannya teman-teman, ini kalau menurut kacamata saya pribadi, gimana Mas lebih bagusnya itu? Lebih bagusnya itu gini teman-teman. Semoga ada gambaran ya ini nanti ya. Lebih bagusnya kalau menurut saya itu gini. Beli aja domba-domba sing betinane. Kita ngomongin betina ya. Betinane sing doro iku baik doro ataupun wis laktasi bebas, nggak apa-apa, nggak masalah. Doro ataupun laktasi iku yo kita harus melihat dari genetik dulu. Kalau misalkan dan juga genetik, setelah genetik kan yang jadi pertimbangan adalah terkait tentang apa? Keuangan kita, teman-teman. Keuangan kita yang perlu dipertimbangkan. Soalnya kenapa? Keuangan itu adalah faktor yang paling utama dalam sebuah pembelian. Pembelian dalam jumlah banyak. Keuangan itu sangat-sangat berpengaruh, teman-teman. Nah, alangkah lebih baiknya itu seperti ini, teman-teman. Kalau menurut saya ya, nanti semisal jenengan mau memulai usaha, mendingan betinane ku komposit ataupun lokal, gitu. Minimal komposit lah. Dengan harga sekitar 1.900.000 itu sudah dapat komposit. 1.900.000 kan sudah dapat komposit. Nah, nanti domba pejantane itu nanti baru dibelikan yang genetik bagus, baik itu merino, baik itu texel, dombos, terus supas ataupun sebagainya. Nah itu nanti baru dibelikan genetik yang bagus. Tetapi kita dengan kondisi keuangan sing mepet itu memerlukan waktu yang panjang, minimal sekitar 2 tahun untuk memperoleh panen dari cempe-cempe crossingan tadi. Jadi seperti itu ya, sudah ada gambaran ya teman-teman ya, terkait tentang kelebihan dan kekurangannya masalah domba lokal, cross, sama impor. Nah, terus piye nih? Apa nih sing dibahas? Wes ya, cukup ya teman-teman ya. Nanti kalau penjelasan saya ini kurang begitu masuk akal, kita sharing bersama lewat WA bisa. Oke, cukup sekian. Saya Devi Octavian pamit undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.